Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bapak Ibu, kita lanjutkan kembali membahas soal seleksi akademi PPG, PGSD tahun 2023. Sesuai dengan FR Juli, ini sudah program yang ketiga. Kali ini kita akan membahas tentang budaya, yaitu warisan budaya Indonesia yang diakui oleh UNESCO. Semoga video ini bisa membantu Bapak Ibu dalam belajar menghadapi pretest yang akan datang. Soal pertama, upacara adat Gegayutan Karo yang berasal dari Jawa Tengah dan Jawa Timur. Upacara adat tersebut untuk merayakan A. Upacara kelahiran, B. Upacara kematian, C. Hasil bumi yang melimpah, D. Upacara pernikahan. Jadi Gegayutan Karo yang berasal dari Jawa Tengah dan Jawa Timur itu merupakan upacara adat sedekah bumi sebagai ucapan rasa syukur karena hasil panen yang melimpah. Jadi jawabannya adalah C. Soal kedua, masyarakat suku Kamaro, Papua memiliki makanan khas yaitu ulat sagu. Ulat tersebut berasal dari kumbang yang bertelur di pohon sagu yang sudah membusuk. Makanan khas tersebut dalam siklus hidup hewan berada pada tahap A. Kepompong, B. larva, C. imago, D. nimfa. Kita lihat larva adalah bentuk muda dari hewan yang perkembangbiakannya melalui metamorfosis, biasanya berupa ulat atau jentik pada nyamuk. Kepompong itu adalah stadium kehidupan ketiga pada hewan yang bermetamorfosis, biasanya terbungkus dan tidak bergerak. Imago itu adalah nama lain untuk hewan dewasa, dan nimfa itu adalah serangga muda dengan bentuk yang hampir sama dengan hewan dewasanya. Jadi kalau ulat itu adalah bagian dari berada pada tahap larva. Soal ketiga. Beberapa daerah di Indonesia mempunyai tradisi unik meminta hujan saat musim kemarau panjang. Berikut yang termasuk tradisi minta hujan beserta daerah asalnya yang benar adalah A. Manten kucing dari Tulung Agung dan Cowongan dari Banyumas, B. Gedebuk Ende dari Bali dan manten kucing dari Surabaya, C. Erlaulau dari Sulawesi Utara dan Nyaluh Ondau dari Kalimantan Tengah. D. Manten kucing dari Blitar dan Nyaluh Ondau dari Kaltim. Kita lihat, manten kucing itu adalah ritual minta hujan dari daerah Tulung Agung, Jawa Timur. Cowongan itu adalah ritual minta hujan dari daerah Banyumas, Jawa Tengah. Gedebuk Ende itu adalah ritual memanggil hujan dari Karangasem, Bali. Nyaluh Ondau itu adalah ritual memanggil hujan dari Kalimantan Tengah. Erlaulau itu adalah tradisi memanggil hujan dari Sumatera Utara. Jadi yang benar itu adalah A. Manten kucing dari Tulung Agung dan Cowongan dari Banyumas. Yang B. Gedebuk Ende dari Bali itu benar, sedangkan manten kucing dari Surabaya itu salah. Erlaulau dari Sulawesi Utara benar, Nyaluh Ondau dari Kalimantan Tengah. Erlaulau itu dari Sumatera Utara. Kemudian manten kucing dari Blitar itu salah, manten kucing dari Tulung Agung. Nyaluh Ondau dari Kalimantan Timur. Seharusnya Nyaluh Ondau berasal dari Kalimantan Tengah. Soal selanjutnya. Tradisi Minangkabau yang ditandai dengan arak-arakan mempelai wanita pada saat prosesi pernikahan dari rumah kerabat perempuan pihak ayah dikenal dengan A. Malambainai, B. Arak baku, C. Marase, D. Batimbang Tandu. Jadi kalau Marase itu adalah tahapan pertama tata cara pernikahan adat Minangkabau. Pada prosesi ini, utusan keluarga pihak wanita akan mendatangi keluarga calon mempelai pria. Kemudian yang kedua, batimbang tando itu adalah bertukar tanda. Biasanya barang yang dipertukarkan adalah kain adat guna mengikat kedua belah pihak agar tidak ada pembatalan rencana pernikahan sepihak. Kemudian arak bako itu adalah arak-arakan mempelai wanita pada saat prosesi pernikahan dari rumah kerabat perempuan pihak ayah. Kemudian yang keempat, malam bainai dilakukan semalam sebelum pernikahan. Bainai berarti memakai daun pacar merah atau inai ke kuku mempelai wanita.
Jadi ini jawabannya adalah arak baku. Soal selanjutnya, pada tahun 2015 ada 9 tarian yang diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya dunia, dan ke-9 tarian tersebut berasal dari satu provinsi. Provinsi yang dimaksud adalah A. Sumatera Barat, B. Jawa Barat, C. Jawa Tengah, D. Bali. Jadi, pada tahun 2015 ada 9 tarian yang diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya dunia. Tarian tersebut berasal dari Provinsi Bali. 9 tarian tersebut adalah tari baris, tari rejang, tari barangket, tari bumbung, tari legong keraton, tari sanghyang dedari, tari topeng sidakarya, drama tari gambuh, dan drama tari wayang. Jadi jawabannya adalah Bali. Soal selanjutnya, pencaksilat ditetapkan UNESCO sebagai warisan budaya tak benda pada tahun 2019. Pencaksilat berasal dari daerah A. Kalimantan Barat, B. Sulawesi Barat, C. Nusa Tenggara Barat, D. Sumatera Barat. Jadi silat atau sile adalah seni bela diri yang dimiliki oleh masyarakat Minangkabau, Sumatera Barat. Masyarakat Minangkabau yang suka merantau tentu mempersiapkan bekal yang cukup untuk menjaga diri agar terhindar dari hal-hal buruk saat di perjalanan atau merantau. Jadi mereka mengembangkan seni bela diri yaitu sile. Tari Saman adalah salah satu tarian tradisional asal Indonesia. Tari Saman juga telah ditetapkan sebagai salah satu warisan budaya Indonesia oleh UNESCO. Tarian ini berasal dari suku Agayo, B. Asmat, C. Bugis, D. Batak. Jadi tari Saman itu adalah sebuah tarian suku daratan tinggi Gayo, Provinsi Aceh. Tarian ini biasanya ditampilkan ketika perayaan peristiwa-peristiwa penting adat. Tari Saman ditampilkan dengan cara duduk rapi dan berjajar, gerakan tepukan dan tempo syair yang khas sangat istimewa, karena semua berjalan seirama. Pada tahun 2011, Tari Saman ditetapkan sebagai daftar representatif budaya tak benda warisan manusia oleh UNESCO. Jadi jawabannya adalah Gayo. Bagi suku Dani yang ada di Papua, kebersamaan dan kesetiaan sangatlah penting. Oleh sebab itu, saat kehilangan anggota keluarga, mereka akan segera memotong ruas jarinya. Tradisi ini dinamakan A. Ikipale, B. Debus, C. Mak Nene, D. Ngayau. Ini adalah beberapa daftar tradisi ekstrim di Indonesia. Yang pertama, Ikipale adalah memotong ruas jari tangan sebagai ungkapan belasungkawa saat ada anggota keluarga yang meninggal dunia. Dilakukan oleh suku Dani Papua. Debus adalah menusuk benda tajam ke tubuh manusia tanpa terluka. Ini ada di daerah Banten, Jawa Barat. Kemudian Mak Nene itu adalah mengeluarkan jasad para leluhur dari kuburan dan dipakaikan pakaian. Ada di Desa Pangala dan Desa Barupu, Sulawesi Selatan. Kemudian ngayau itu adalah berburu kepala musuh dilakukan oleh anggota suku yang merasa dirinya terancam. Ada di daerah Kalimantan dilakukan oleh suku Dayak. Jadi jawabannya ini adalah Ikipale. Soal selanjutnya, standar kecantikan suku Dayak Kalimantan Timur adalah memiliki telinga panjang. Semakin panjang telinga seorang wanita, maka dia akan semakin cantik. Cuping telinga mereka akan berhias hisang, yaitu anting khas suku Dayak. Tradisi ini dikenal dengan A. Telingaan aru, B. metatah, C. lulur. Kalau metatah itu adalah tradisi potong gigi di Bali. Kemudian yang kedua, telingaan aru, yaitu memanjangkan telinga dengan dipasangi banyak anting. Yang ketiga, lulur. Lulur itu adalah budaya perawatan tubuh untuk mengangkat sel kulit mati, kotoran, dan membuka pori-pori sehingga kulit menjadi cerah. Jadi jawabannya ini adalah telingaan aru. Soal terakhir. Perhatikan pernyataan berikut ini. 1. Gamelan mendapat pengakuan dari UNESCO sebagai warisan budaya dunia pada tahun 2013, tepat 2 tahun sebelum Sekaten. 2. Sekaten mendapat pengakuan dari UNESCO sebagai warisan budaya dunia tahun 2015. 3. Pengakuan UNESCO akan budaya Subak dari Bali di tahun yang sama dengan budaya Noken dari Papua Barat yaitu tahun 2012. 4. Pengakuan Tari Saman dari Aceh diakui sebagai warisan budaya dunia oleh UNESCO pada tahun 2011, tepat setahun setelah pengakuan warisan budaya Angklung.
5. Pengakuan keris dan budaya teater wayang kulit diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya berturut-turut pada tahun 2008 dan 2003. Pernyataan yang tidak tepat adalah A1 dan 2, B2 dan 3, C4 dan 5, D1 dan 5. Jadi yang kurang tepat itu adalah 1 dan 2. Dan ini adalah pembahasannya. Subak dan Noken yaitu diakui UNESCO pada tahun 2012. Tari Saman diakui UNESCO pada tahun 2011. Keris diakui UNESCO pada tahun 2008. Wayang kulit diakui UNESCO tahun 2003. Sekaten gamelan bersamaan dengan lumpia itu diakui tahun 2014. Batik diakui UNESCO pada tahun 2009 dan angklung pada tahun 2010. 9 tarian tradisional Bali diakui UNESCO pada tahun 2015, pencak silat pada tahun 2019, kapal pinisi pada tahun 2017. Demikianlah Bapak Ibu pembahasan soal pada program yang ketiga ini. Semoga Bapak Ibu lulus pretesnya, amin. Dan jangan lupa Bapak Ibu untuk subscribe dan share video ini agar lebih banyak lagi teman-teman Bapak Ibu yang mendapatkan manfaat dari video ini. Demikian saja, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.